kembali lagi bersama saya Tapas Semesta Sabda di acara Sabda Bumi, Sabdanya Para Manusia. Kali ini saya sudah ditemani oleh Kang Pradi, ya. Oke, Kang Pradi, gimana nih kabarnya? Sat, luar biasa. Gimana lagi sibuk apa nih Kang Pradi? Paling sibuk kuliah aja sih ya. Ngurusin nilai, udah tingkat akhir soalnya. Tingkat akhir. Oke, saya dengar-dengar Kang Pradi ini merupakan pencetus suatu komunitas ya bernama komunitas rumah kita. Benar itu? Betul. Gimana nih awal sejarahnya rumah kita itu? Jadi dari rumah kita itu sendiri itu komunitas yang bergerak di bidang pendidikan sosial. Nah itu sejarahnya awal mulanya sebagai bentuk keprihatinan saya ngelihat anak-anak karena mereka kurang mendapatkan pendidikan ekstra gitu dalam konteks mengembangkan minat dan bakatnya. Jadi itulah rumah kita. Rumah kita itu bergerak di bidang sosial dan pendidikan gitu. Ya, bidang pendidikan sosial. Siapa saja sih yang menjadi penghuni rumah kita itu? Penghuninya ya, anak-anak, mahasiswa, ya, itulah penghuninya. Anak-anak dan mahasiswa. Anak dan mahasiswa. Pembimbing pun mahasiswa gitu. Iya, jadi kita memposisikan kakak ke adik gitu. Kakak ke adik. Kakak ke adik, ya. Oke. Pemirsa, rumah kita ini merupakan suatu komunitas di mana komunitas ini bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Oke, Kang Pradi, pembimbing komunitas rumah kita itu dari mana saja gitu? Apa sebatas mahasiswa UIN gitu atau dari mana? Awalnya emang dari UIN kebanyakan, tapi kesini yang gabung ternyata dari Unpad juga. Dari Unpad. Dari Unpad ada, dari ITENAS ada, dari Unpad ada, dari Unpad ada. Ada berapa orang komunitas rumah kita? Mungkin relawannya sekitar ada 60 orang ya. 60 orang. 60 orang itu relawan aktif sama relawan pengurus, sama relawan lepas ada semua. Jadi kita pilah-pilah. Bisa dipilah gitu. Kita pilah-pilah. Ada datanya nggak? Datanya ada Datanya. Datanya ada. Kapan sih rumah kita itu berdiri? Rumah kita itu berdiri 20 Maret kemarin. 20 Maret kemarin. Jadi kalau sampai sekarang hampir mau 6 bulan berarti ya. 6 bulan. Hampir mau 6 bulan. Oke, pemirsa, komunitas rumah kita ini sudah berdiri selama 6 bulan. Kang Pradi, hal apa sih yang sudah dicapai selama 6 bulan itu? Yang dicapai ya? Jadi kemarin kita baru beberapa bulan kemarin ngadain pentas seni. Jadi kita sebut konteksnya pentas rakyat. Jadi di situ anak-anak ditunjukkan ke orang tuanya bahwa anak-anak itu punya bakat gitu. Iya, punya minat gitu, punya hobi. Jadi kita tunjukin ke orang tuanya. Dan orang tuanya pun setelah melihat itu mereka sangat luar biasa gitu. Gak nyangka ngeliat anaknya menari di atas panggung gitu kan, baca puisi. Awal berdiri komunitas rumah kita itu di mana gitu? Apa langsung di kampus atau di mana gitu? Jadi awal berdirinya itu saya langsung presentasi di depan kelas. Oh, presentasi Presentasi di depan kelas, saya ngajak teman-teman, tapi akhirnya teman-teman mundur, saya maju sendiri. Akhirnya saya mulainya itu sama mahasiswa juga dari beda jurusan. Oh, beda jurusan gitu. Kebetulan dari jurusan jurnalistik. Jurnalistik. Yang mendirikan sebagai pelopor itu Kang Pradi sendiri? Ya, untuk foundernya saya, tapi untuk ngebangunnya itu bersama-sama sama mahasiswa yang lain. Bareng-bareng ya. Saya cuman dirin aja deh. Cara ngumpulin anak-anaknya itu gimana gitu? Apakah Pradi datang mengecek tempat gitu atau gimana? Jadi awalnya kita emang door to door dulu rumah warga. Namanya juga anak-anak ya. Kalau kita ajak mereka bermain, pasti mereka ajak teman-temannya untuk ikut gitu. Ya. Nah, jadi sebelum mulai kita main dulu sama anak-anak sebelum kita mulai belajar. Jadi biar kita dengan anak-anak itu punya hubungan emosional yang dekat gitu. Jadi ntar kesannya nggak canggung lagi kalau belajar. Ya, enak kali ya. Enak iya. Kang Pradi, anak-anak itu berasal dari mana gitu? Apa cuma sebatas lingkungan di daerah Cibiru kan gitu ya? Atau ada dari daerah lain? Jadi anak-anaknya itu di sekitar komplek rumah kita itu sendiri berada. Di sekitar komplek. Iya, jadi ada sampai 40 anak. Jadi emang targetnya itu awalnya itu pingin ke anak jalanan, tapi ternyata anak jalanan juga susah ya ngaturnya. Susah anak jalanan. Jadi daripada kita lama, lebih baik yang ada dulu deh. Kebetulan yang ada juga mereka butuh pendidikan juga kok.
susah dalam segi apa tuh untuk mengajak anak jalanan itu komunitas rumah? Itu apa ya? Kalau saya katakan liar kali ya. Iya. Liar ya. Dalam segi apa itu liar? Jadi mereka itu susah diatur. Emang bukan masa susah diaturnya, tapi mereka itu susah beradaptasi dan mereka itu nggak mau datang lagi gitu. Oh, gitu. Nggak mau datang Tapi lagi. pernah nggak anak datang ke anak jalanan terus sempat datang ke rumah kita atau enggak sama sekali? Pernah ada. Kapan itu? Itu waktu awal-awal. Awal-awal pendirian rumah kita. Iya awal-awal. Jadi kebanyakan mereka itu lebih apa ya, mencari ekonomi kali ya, cari kebutuhan ekonominya. Jadi mereka lebih baik dagang gitu. Lebih baik dagang daripada ikut komunitas rumah kita. Oke, yang pertama itu yang kan kalau yang namanya mendirikan komunitas itu ada anak yang pertama ikut gitu. Itu siapa itu? Anak yang pertama ikut gabung mau memiliki potensi untuk ayo kita ikut gabung di kawan kita. Saya masih ingat namanya itu Robi, Cindy, Dian. Berapa tahun nih? Itu mereka umurnya 13 tahunan gitu. Masih 13 tahun. Iya, jadi ketika saya mencoba berkenalan dengan mereka itu saya kasih handycam gitu. Oh, Pin nggak belajar handycam ini. Dia pegang-pegang, dia sentuh-sentuh, dia tertarik gitu kan. Ya mungkin kalau misalnya saya memperkenalkan alat itu sedih mungkin dia udah terbentuk cita-citanya ya mungkin suatu saat ya cita-cita pengen jadi kameramen gitu kan. Dia nggak mesti harus jadi dokter, polisi, tentara kan kebanyakan gitu ya. Enak kali ya. Dana lah. Ya. Komunitas ini kan sudah berdiri selama 5 bulan. Dananya itu dari mana? Dananya. Jadi dananya itu kita suka ada yang membayar zakat tuh. Itu kita tampung. Ada juga yang donatur gitu kan, itu kita tampung juga. Jadi dananya dari mana-mana sih. Kita tampung ya. Oke pemirsa, perbincangan kita semakin menarik. Sebelum itu kita ikuti pesan-pesan yang berikut ini.